Perkenalkan, namaku Angelika Agini Asarpangestu dari program studi Manajemen Sumber Daya Perairan. Jadi, di sini aku akan menjelaskan mengenai apa itu El Nino dan La Nina. Disimak terus ya. Oke teman-teman, masuk ke dalam materi yang pertama, yaitu ada El Nino. Jadi sebenarnya apa sih itu El Nino? El Nino adalah fenomena memanasnya suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. El Nino memiliki dampak yang beragam dalam lingkup skala global nih teman-teman. Beberapa negara di kawasan Amerika Latin seperti Peru saat ini terjadi El Nino akan berdampak pada meningkatnya curah hujan di wilayah tersebut. Sedangkan di Indonesia secara umum dampak dari El Nino adalah kondisi kering dan berkurangnya curah hujan. Oke teman-teman, kan udah pada tahu nih pengertian dari El Nino itu apa. Nah, mari masuk ke dalam bagaimana El Nino bisa terjadi. Mungkin teman-teman juga pasti pada bingung kan, kenapa kok El Nino bisa terjadi dan berdampak. Oke, mari kita bahas satu persatu. Bagaimana sih El Nino ini terjadi? Jadi teman-teman, El Nino ini dapat terjadi ketika suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik Ekuator mengalami pemanasan yang signifikan, melebihi kondisi normalnya. Pemanasan inilah yang mengganggu pola angin pasat yang biasanya bertiup dari timur ke barat, yang menyebabkan angin melemah atau bahkan berbalik arah. Akibatnya, massa air hangat yang biasanya terkumpul di bagian barat Pasifik bergerak ke arah timur, mendekati pantai Amerika Selatan. Perubahan inilah yang mempengaruhi sirkulasi atmosfer global, menyebabkan perubahan curah hujan dan suhu di berbagai belahan dunia, termasuk peningkatan curah hujan di beberapa daerah dan kekeringan di daerah lain. Seperti itu nih. Setelah tahu nih apa itu pengertian dari El Nino dan bagaimana sih terjadinya El Nino, nah sekarang masuk ke dalam ciri-ciri terjadinya El Nino nih teman-teman. Nah, di sini udah bisa dilihat dari PPT-nya ada beberapa poin mengapa kok El Nino dapat terjadi. Yang pertama yaitu peningkatan suhu permukaan laut, lalu yang kedua ada pelemahan atau pembalikan angin pasat, lalu yang ketiga ada perubahan pola curah hujan, dan yang keempat ada perubahan tekanan udara, lalu ada peningkatan suhu global, dan yang terakhir ada gangguan ekosistem laut. Nah, dari seluruh ciri-cirinya itu tadi yang menyebabkan mengapa El Nino dapat terjadi. Oke, setelah kita tadi bahas tentang El Nino, sekarang masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu La Nina. Sebenarnya apa sih itu La Nina? Apakah sama dengan El Nino? Mari kita bahas La Nina. Oke teman-teman, jadi La Nina itu adalah fenomena iklim yang merupakan kebalikan dari El Nino, ditandai oleh pendinginan suhu permukaan laut di bagian tengah dan timur Samudra Pasifik Ekuator. Fenomena inilah terjadi ketika angin pasat menguat, mendorong air hangat ke arah barat dan menyebabkan upwelling, yaitu naiknya air laut dingin dari kedalaman ke permukaan di sepanjang pantai barat Amerika Selatan. Setelah kalian paham nih tentang pengertian dari La Nina itu seperti apa, pasti kalian juga berpikir kan, bagaimana sih La Nina ini dapat terjadi? Jadi, La Nina terjadi karena penguatan angin pasat yang bertiup dari timur ke barat di sepanjang ekuator. Angin yang lebih kuat ini mendorong air hangat permukaan laut ke arah barat Samudra Pasifik, menyebabkan air laut yang lebih dingin dari kedalaman naik ke permukaan di bagian timur dan tengah Pasifik Ekuator nih. Sebuah proses yang dikenal sebagai upwelling. Pendinginan permukaan laut ini memicu perubahan dalam sirkulasi atmosfer global yang mempengaruhi pola cuaca di seluruh dunia nih, seperti peningkatan curah hujan di beberapa wilayah dan kekeringan di wilayah lain. Oke, setelah kalian paham dan tahu tentang apa itu La Nina dan bagaimana proses terjadinya La Nina, mari masuk ke dalam ciri-ciri terjadinya La Nina nih teman-teman. Di sini sudah ada poin-poin dari ciri-ciri terjadinya La Nina.
Yang pertama ada pendinginan suhu permukaan laut, lalu yang kedua ada penguatan angin pasat, lalu yang ketiga ada peningkatan curah hujan di Asia Tenggara dan Australia, lalu ada kekeringan di Amerika Selatan, lalu juga ada suhu global yang lebih dingin, peningkatan aktivitas badai di Atlantik, dan yang terakhir ada perubahan pola cuaca. Oke teman-teman, sekian materi tentang El Nino dan La Nina. Semoga dapat membantu.